Desas TV, dunia sementara, akhirat selamanya. Maulana Yusuf rahmatullah alaih di dalam kitabnya Hayatus Sahabat, bab yang terakhir dalam tulisan beliau, ada satu bab di situ beliau menulis tentang apa pernyataan dan bagaimana pujian musuh-musuh Allah terhadap sahabat. Bagaimana mereka, perkataan mereka, tanggapan mereka tentang keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka memuji-muji sahabat. Beliau mengatakan yang juga memuji para sahabat hal yang wajar, karena kita semua adalah umat yang mencintai mereka. Tetapi ini pujian terhadap sahabat datang justru dari musuh-musuhnya sahabat. Bagaimana mereka memuji para sahabat. Di situ ada kisah tentang bagaimana orang-orang Islam berperang dengan pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Di situ juga ada kisah tentang Tulai Al-Kadzab bersama pasukannya, yang mana ketika di dalam medan pertempuran dengan orang-orang Islam, yaitu para sahabat, maka pasukan ini terdesak mundur dan tidak mampu menguasai para sahabat, dan mereka dalam kesulitan di medan pertempuran, sehingga Tulai Al-Kadzab dia mulai mencaci maki pasukannya dan memarahi pasukannya dengan kata-kata yang kasar. Maka salah satu di antara mereka berseru mengatakan, "Wahai Tulaiha, jangan engkau memaki kami, jangan engkau melontarkan kata-kata yang kasar kepada kami. Sesungguhnya musuh yang sedang kita hadapi ini yaitu orang Islam. Para sahabat yang kita hadapi, mereka mempunyai semangat berbeda jauh dengan semangat kita. Semangat mereka adalah mereka untuk dirinya dan hartanya mereka kedepankan demi menyelamatkan saudaranya, melindungi saudaranya. Jadi untuk memberikan diri dan harta mereka lebih terdepan daripada saudaranya. Sedangkan kita menghindar daripada kematian. Lebih dahulu kita inginkan saudara kita mati, harta mereka habis, yang penting diri kita selamat dan harta kita selamat. Ini bedanya kita dengan mereka. Mereka itu setiap ada panggilan mereka kedepankan diri mereka dan harta mereka, sedangkan kita menghindar daripada perkara itu. Maka ketahuilah, kalau masih ada orang-orang seperti mereka ini mendahulukan diri mereka dan harta mereka, maka orang seperti ini akan terus kekal dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menyingkirkan mereka. Kenapa para sahabat apabila dalam urusan-urusan kebaikan semangat dan jasma mereka paling terdepan? Kenapa mereka bisa buat seperti itu? Karena mereka memahami tentang nilai dan fadilah-fadilah kebaikan tersebut. Lihat, satu orang sahabat namanya Harith radhiyallahu anhu dari kalangan Ansar Madinah. Beliau ini sudah buta, kemudian juga kesulitan dalam berjalan, sangat sulit berjalan. Tapi ada satu amal yang dia tidak mau tinggalkan walaupun kondisinya sudah seperti itu. Matanya buta, kemudian juga kakinya mengalami kesulitan berjalan. Di rumahnya ada seutas tali yang beliau ikat di gagang pintu rumahnya, dan ujungnya itu juga diikat di kursi di mana tempat dia duduk, ujung tali tersebut. Dia mempunyai keranjang kurma yang selalu diisi dengan kurma, dan setiap harinya kalau dia sudah mulai mendengar ada peminta-minta sedekah yang datang, maka kurma yang di dalam keranjang itu diambil oleh Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Kemudian dia mulai pegang tali yang dihubungkan dari ujung pintu rumahnya dengan
kaki kursinya dan mulai berjalan untuk membawakan sedekah langsung ke tangan peminta sedekah itu. Setiap harinya seperti itu. Orang di rumahnya, anak-anaknya, cucunya, semua mengatakan, wahai ayah, tidak perlu engkau susah-susah. Engkau kan sudah dalam keadaan uzur seperti ini. Bagaimana nantinya kalau engkau jatuh? Nanti akan mendapatkan satu perkara yang akan membuat engkau menjadi sulit lagi. Biarkan kami saja yang memberikan sedekah kepada peminta-peminta itu. Maka apa jawabannya? Jawabannya karena tahu nilai, karena tahu fadilahnya. Dia mengatakan, ini tidak mungkin. Saya akan tetap lakukan seperti mana kebiasaan saya, sebab saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberikan sedekah dengan tangannya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan mati yang buruk, dia tidak akan su'ul khatimah. Lihat, sudah buta, kakinya pun pincang, masih tetap membuat amalan memberi sedekah dengan tangannya langsung. Kenapa dia lakukan ini? Karena dia tahu nilainya. Sahabat tahu fadilahnya, maka mereka tetap menjalankan amal-amal kebaikan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita ini telah menggunakan waktu kita yang sangat mahal, diri kita yang sangat mahal, harta kita yang sangat mahal, dan kita telah gunakan semuanya datang di tempat ini. Terus kita datang di tempat ini, apa maksudnya? Apabila satu perkara yang kita tidak tahu maksudnya dan juga kita tidak tahu keutamaannya, maka ini akan menjadi sia-sia. Dan apa niat kita datang di istimewa ini? Kita sudah datang dari jauh-jauh tempat menggunakan waktu, diri dan harta kita. Maka yang pertama-tama yang harus kita lakukan di tempat ketika kita sudah sampai di tempat istimewa, yaitu hadirkan sifat talab dalam diri kita, keinginan yang kuat ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka hendaknya apabila majelis-majelis itu dimulai, kitalah orang yang paling duduk terdepan. Kita berlomba-lomba, jangan duduknya jauh-jauh. Kenapa? Setiap majelis, setiap amal di istimewa, apabila kita datang dengan kesemangatan mau ingin dapatkan kebaikan dan duduk dekat-dekat, rapat-rapat, maka nanti berkahnya majelis itu Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Nanti Allah akan campakkan di hati kita kefahaman terhadap apa-apa yang akan dinasihatkan di dalam amal istimewa ini. Maka setiap amal, setiap majelis, sebelum lagi doa penutupan di dalam istimewa ini, maka hendaknya kita dengan sifat talab, keinginan yang kuat ingin mendapatkan kebaikan, maka kita bergegas-gegas untuk hadir dalam setiap amal dan majelis yang ada di istimewa ini. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan pujian kepada mereka. Siapa mereka? Mereka yang ada sifat talab, yang ingin mendapatkan kebaikan. Yaitu Allah sebutkan dalam Al-Quran, fabashir ibadil ladzina yastami'una al-qaul. Beritakanlah kabar gembira, maka kabarkanlah dengan kabar gembira kepada hamba-hamba kami yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan perkataan nasihat-nasihat. Jadi mendengarkan dengan fikir, mendengarkan dengan niat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Satu mendengarkan tapi hanya sekedar mendengar berlalu, tanpa ada keinginan, tanpa ada fikir. Kalau ini disebut istama' yastami'u, ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ada sami'a yasma'u, hanya sekedar mendengarkan saja, tanpa memberikan tumpuan dan perhatian. Tetapi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, kabar gembira. Kepada siapa? Kepada hambaku yang mendengarkan perkataan nasihat dengan tumpuan, kesungguh-sungguhan, dengan penuh perhatian. Mereka lah orang yang mendapatkan hidayah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Makanya
niat kita adalah niat dengan niat yang baik, niat yang bagus, niat yang benar. Jadi setiap orang yang duduk di majelis itu dengan niatnya, dia duduk dengan niatnya. Apa niat kita, maka itu juga yang akan Allah anugerahkan kepada kita. Sebab setiap amal itu fondasinya adalah niat. Setiap amal fondasinya itu adalah niat. Maka kita datang di sini, duduk di sini, di dalam setiap amal hendaknya kita luruskan niat kita dengan niat yang benar. Satu orang itu Bani Israel dalam kitab Fadilah Sedekah itu tentang satu orang Buzruk, satu orang yang mana dia berjalan melihat satu tumpukan ataupun bukit, yang mana dia melihat bukit tadi dengan niat. Dia melihat itu bukit dengan niat. Tempat itu adalah waktu itu mereka mengalami krisis pangan, sehingga mungkin kemarau, banyak orang yang kelaparan. Maka orang tua ini ketika dia melihat itu bukit, maka dia berniat dalam hati dan pikirannya, andaikan bukit seperti ini besarnya, saya memiliki makanan seperti mana bukit ini, maka ya Allah, saya akan berikan sedekah kepada orang-orang miskin untuk memberi makan kepada mereka. Niatnya seperti itu melihat bukit. Ini tumbukan tanah, tumbukan pasir, tapi niatnya niat baik. Andaikan saya memiliki bahan makanan sebanyak bukit ini, saya akan berikan sedekah kepada orang lain. Maka subhanallah, ada nabi yang hidup di zamannya orang ini. Allah Ta'ala wahyukan kepada nabi tersebut, wahai nabiku, sesungguhnya tuh hambaku yang berniat tadi, yang mana apabila dia mempunyai bahan makanan sebesar bukit itu semua disedekahkan, maka pahalanya sudah aku berikan kepadanya. Aku terima niatnya itu. Ini belum lagi bersedekah, baru niat, tapi Allah sudah tulis kebaikan kepadanya. Apatah lagi kalau kita ini di dalam majelis seperti ini, datang di tempat ini, kita kedepankan diri kita, kita korbankan harta diri kita, siapkan orang lain. Apabila kita dengarkan nasihat-nasihat, kita siapkan diri kita, kita juga siapkan orang lain, dan pasti kebaikan itu lebih banyak lagi akan Allah berikan kepada kita.